Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my students, how are you today? Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. So, today we are going to learn about descriptive text. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang descriptive text. Nah, jadi kan liburan itu sebentar lagi kan akan terjadi nih, dan kamu sudah menghadapi yang namanya ujian semester. So, what are you have holiday plans? Apakah kamu punya rencana liburan, mungkin pergi bareng keluargamu? Mungkin kalian punya rencana mau pergi ke pantai, ke mall, atau mungkin ke pusat taman bermain seperti di Mickey Holiday yang ada di Medan, atau mungkin yang ada lebih lengkap lah fasilitasnya seperti di Dufan, so boleh sekali. Nah, jadi nih ya, ketika kamu ingin mengunjungi suatu tempat ya, entah itu tempat bersejarah atau itu tempat wisata ya, you can make a text to tell the place what you visit. Kamu bisa loh membuat suatu teks untuk menjelaskan atau menceritakan tempat yang kamu kunjungi. How to make a text? Gimana ya nih cara ngebuat teksnya? Nah, itu sesuai dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang descriptive text about place. So, what is the meaning of descriptive text? Sebelum itu tuh apa sih Miss maksudnya dari descriptive text itu ya kan? Nah, jadi descriptive text ya is describe something in specific about something like noun, animal, person, and place. Jadi maksudnya adalah mendeskripsikan sesuatu hal itu secara khusus ya. Nah, karena fokus kita ini ke tempat, jadi Miss akan lebih mendeskripsikan, memberikan contoh kepada kalian bagaimana mendeskripsikan tempat-tempat yang kalian kunjungi dalam bentuk yang spesifik atau secara khusus. Misalkan ya, kamu mengunjungi yang dekat-dekat aja deh yang ada di Langsa ya, misalnya hutan lindung. Kamu mendeskripsikan apa yang kamu lihat di sana, di mana lokasinya, nama tempatnya, terus ketika kamu masuk di sana, apa yang bisa kamu nikmati di sana, apa yang bisa kamu lihat di sana, dan apa yang bisa kamu explore di sana. Nah, itu namanya describe about specific ya, mendeskripsikan secara spesifik atau khusus. Oke, next. Nah, di situ ada historical place and buildings yang mungkin ketika kamu liburan nanti, kamu ada rencana nih untuk pergi ke tempat ini. Yang pertama adalah Borobudur Temple ya, yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Atau mungkin Raja Empat ya, yang ada di Papua Barat. Atau mungkin kalian mau pergi ke Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Boleh sekali. Nah, jadi di dalam descriptive text ada yang namanya itu generic structure atau struktur umum dari suatu teks, ya. Yang pertama itu adalah identification. So, identification. Nah, identification itu adalah berisi pendahuluan dan gambaran umum suatu topik. Jadi biasanya di identification itu selalu berada di paragraf pertama. Nah, biasanya dia berisi apa sih nama tempatnya, di mana sih lokasinya, atau mungkin apa sih yang terkenal atau yang menarik dari tempat itu sehingga kita harus ke sana. Dan kalian bisa bahas itu secara umum saja ya, itu di identification. Nah, sedangkan untuk di description ya, di description itu adalah bagian itu berisi karakteristik ya, atau properti khusus yang terkandung dalam objek seperti tempat yang kamu gambarkan. Jadi maksudnya ini adalah biasanya dalam description itu ada bagaimana sih lokasinya, ya kamu jelasin tuh bagaimana tuh lokasinya. Terus yang kedua, jika dia itu adalah bangunan ya, bangunan bersejarah, bangunan itu seperti apa, warnanya apa, warna bangunannya apa, terus bentuk bangunan itu seperti apa. Jadi kamu mendeskripsikan bangunannya itu seperti apa, ciri-cirinya ya. Oke. Nah, selanjutnya, jika dia itu ada suatu pemandangan alam, pemandangannya itu seperti apa ya. Nah, atau kamu bisa juga mendeskripsikan activity you can do in that place. Jadi kamu bisa mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang bisa kamu lakukan tuh di sana tuh ngapain aja. Kamu bisa apa aja di sana. Misalkan kamu pergi ke pantai nih ya. Nah, di pantai itu kamu bisa apa? Bisa bermain voli pantai, bisa snorkeling, bisa menjelajahi alam bawah laut, ya kan, bisa nengok-nengok terumbu karang. Nah, ya, jadi kamu bisa mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan di sana. Dan itu kamu taruhnya di mana? Di description. Oke? Next. Nah, di dalam descriptive text ya, ada yang namanya itu language features atau unsur kebahasaan ya dari descriptive text. Nah, yang pertama itu ada simple present tense, yang kedua ada adjective atau kata sifat, dan yang ketiga adalah noun atau kata benda. Nah, yang pertama adalah simple present tense. What is the meaning from the simple present tense?
Nah, simple present tense itu adalah suatu kalimat sederhana yang menyatakan perbuatan yang timing waktunya itu sekarang. Jadi misalkan kamu melakukan perbuatan yang kamu lakukan sekarang, hari ini, detik ini, itu simple present tense. Nah, selain itu, simple present tense itu dia berisi fakta dan habitual action. Nah, habitual action ini adalah perbuatan ya yang sering dilakukan setiap hari. Misalkan nih, ayahmu selalu baca koran setiap pagi. Nah, itu namanya habitual action. Jadi perbuatan yang selalu dilakukan setiap pagi oleh ayahmu apa? Yang baca koran. Kayak gitu ya. Oke? Nah, untuk formulationnya itu ada subject plus kata kerja pertama S or es plus object ya. Nah, di sini Miss kasih contohnya ya. For example, nah, Borobudur has the most complete and largest collection of Buddhist relief in the world. Jadi maksudnya itu adalah Borobudur mempunyai lebih lengkap dan koleksi terbesar relief Buddha di dunia. Jadi karena di sini dia it ya, subjeknya itu it ya, jadi dia Borobudur menyatakan benda, maka di sini tuh jadi has kata kerjanya, bukan have. Tapi kalau di sini I, di sini baru have. Nah, karena dia ini benda, jadi di sini di has. Oke? So, note-nya ya, jika subjeknya itu she, he, it, maka kata kerja ditambahkan s. For example, seperti plays, eats, writes, reads, joins, and visit. Jadi apapun subjeknya, jika she, he, it ya, apapun kata kerjanya, jika subjeknya itu she, he, it, maka kamu harus menambahkan s di kata kerja tersebut ya. Misalnya jadi play, jadinya plays. Oke? Next. Nah, but you want to tell historical of place ya, you can using past tense. Jadi kalau misalkan kamu mau menceritakan historical sejarahnya ya, sejarah dirinya tempat tersebut ya, atau kamu mungkin mau menjelaskan kamu sudah mengunjunginya di minggu lalu, terus kamu mau menjelaskannya di hari ini, nah itu kamu biasanya menggunakan kata past tense, oke? Nah, formulationnya itu adalah subject plus kata kerja kedua plus object, oke? Nah, untuk example-nya, di sini I visit many interesting places there like Bantimurung, Malino, and Losari Beach. Nah, I visit ini adalah kata kerja kedua dari mengunjungi. Untuk kata kerja pertama kan itu dia visit ya. Nah, kalau kata kerja kedua ada penambahan ed di sini. Jadi I visit many interesting places there like Bantimurung, Malino, and Losari Beach. Jadi saya mengunjungi banyak tempat menarik ya. Interesting ini adalah adjektif ya. Nah, place ini adalah kata bendanya. Jadi saya mengunjungi banyak tempat yang menarik seperti Bantimurung, Malino, dan Pantai Losari. Oke? Paham ya? Next. Nah, adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat ya. Nah, jika kamu merasa bahwa tempat yang kamu kunjungi menarik, kamu bisa bilang this place is interesting. Tapi jika kamu merasa bahwa tempat itu sangat membosankan untuk kamu bisa bilang I think this place is boring. Kayak gitu ya, oke? Nah, misalnya nih kamu mau bilang tempat itu ramai banget pengunjungnya pada hari weekend. Kamu bisa menggunakan bustling atau crowded. Nah, kalau kamu mau menyatakan tempat itu indah banget ya, terus menakjubkan bagi kamu nggak pernah ke sana, kamu merasa kayak indah banget tempatnya, menakjubkan, kamu bisa menggunakan beautiful and amazing. Oke? Nah, di sini ada kata benda dalam bahasa Inggris ya. Nah, scenery itu pemandangan, legenda ya, sama beach itu termasuk kata benda dalam bahasa Inggris yang biasanya sering digunakan ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu tempat ya, seperti itu. Oke? Next. Nah, ini adalah Borobudur Temple atau Candi Borobudur. Saya rasa kalian pasti sudah sering mendengar tempat ini, sudah melihat tempat ini ya, walaupun cuma di foto doang ya. Nah, jadi Borobudur Temple ini saya akan mencoba untuk membuat suatu kalimat descriptive text untuk mendeskripsikan Borobudur Temple ya, oke? Nah, ini dia kalimatnya. Nah, tadi kan Miss sudah bilang tuh ya, kalau misalkan dia identification itu selalu berada di paragraf pertama. Nah, di sini Miss baca ya. Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. It is considered to be the world's largest Buddhist temple for its size, 15,129 meter kubik, and height
34.5 meter. It is located in Magelang, Central Java. Not only it became a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world, Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Site. Ya, jadi di sini sudah jelas ya, kalian bisa baca di sini artinya. Nah, jadi sudah jelas Borobudur itu apa sih? Dibilang di sini adalah Borobudur adalah bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Terus dibilang di sini sama dia lokasinya di mana? Di Magelang dan Central Java. Terus apa yang menarik dari tempat ini gitu ya? Dan sini dibilang bahwa tidak hanya menjadi tujuan para penjelajah dunia ya, Borobudur juga menjadi termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Nah, itu sudah ada di paragraf pertama yaitu identification. Oke, next. Nah, di sini ada untuk kalimat kedua yaitu description ya. Oke, nah di sini ada untuk description-nya ya. Di sini Miss baca, Borobudur Temple consists of 6 square floors and 3 circular floors which arrange accordingly and make it to be the stairway layers that you have to climb one by one to reach the top of the temple. In the middle of the floor, you will find small stairwell with couples of stairs connecting each floor that you can use as the passage to go to the top. On each level of the floor, there are a lot of relief panels and Buddha statues spread around it. Based on the data, there are 2,672 panels and 504 statues in total. There is a dome located on the top center of the temple and is surrounded by 72 Buddha statues. It's seated inside a perforated stupa. It is said that if you place your hand into the stupa through one of its holes and you can touch the Buddha statue, you will be able to make one of your dream come true. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa di description dijelaskan karena di tempat bersejarah, di sini lebih dijelaskan seperti apa sih bangunannya gitu ya. Ada apa saja bentuknya itu seperti apa bangunan ini. Nah, seperti di sini contohnya artinya Candi Borobudur terdiri dari 6 lantai persegi dan 3 lantai bundar ya. Selain itu juga ada 2.672 panel dan 704 patung secara keseluruhan. Nah, di sini juga dibilang di dalam Borobudur itu ada sebuah kubah ya yang terletak di bagian atas tengah dari candi itu dan dikelilingi oleh 72 patung Buddha. Jadi di dalam stupa itu ada patung Buddha di dalamnya, ada 72 patung Buddha. Nah, di sini juga dijelaskan ya ada suatu kepercayaan ya. Ada suatu kepercayaan jika kamu meletakkan tanganmu ke dalam stupa melalui salah satu lubangnya dan kamu bisa menyentuh patung Buddha itu ya, kamu akan bisa membuat salah satu mimpimu terjadi kenyataan. Jadi kalau misalkan di dalam stupa tuh kan ada patung tuh ya. Nah, kamu pegang tuh patungnya, terus kamu membuat make wish lah ya, membuat keinginan, dan itu dipercaya akan terkabul keinginan kamu. Nah, itu jadi sudah lengkap ya bahwa sudah jelas ya bahwa di description itu kalau karena ini bangunan bersejarah, jadi kita lebih menjelaskan ciri-ciri dari bangunan tersebut itu seperti apa. Oke? Nah, di sini ya untuk yang berwarna merah ya, di sini ini Miss mau menjelaskan language features-nya ya. Nah, jadi yang berwarna merah itu adalah kalimat simple present tense ya. Nah, kenapa contohnya di sini misalkan Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. Ya, karena simple present tense itu kan ada dua ya bentuknya, ada nominal dan ada verbal ya. Jadi di sini adalah bentuk nominalnya gitu ya, karena dia sini is ya, to be-nya. Jadi karena dia it, di sininya is. Nah, kalau misalkan yang berwarna marun, ini adalah kalimat adjektifnya, bukan kalimat, kata adjektifnya ya, ini ya. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah kata bendanya, seperti Borobudur Temple gitu ya. Nah, square ini adalah persegi dan circle ini adalah bundar, itu adalah termasuk kata adjektif. Dan Borobudur Temple ini adalah kata benda. Oke? Okay, my student, the last my explanation about the text. I hope you understand about my explanation. And let's meet me again in the next class. See you next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.